Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini. Saya dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah akuntansi nirlaba. Saya mengambil sampel pada akuntansi nirlaba universitas. Akuntansi nirlaba ialah merupakan sebuah organisasi yang tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan, yang dimana akuntansi ini akan berpegang pada salah satu instansi yang saya ambil, yaitu pada instansi universitas. Dalam setiap universitas tentunya memiliki banyak yang namanya keuangan tentang akuntansi, di mana semua instansi bahkan memiliki tujuan yang dia perlukan dalam menggapai keuangan tersebut. Adapun studi akuntansi universitas sebagai organisasi nirlaba, yaitu keuangan organisasi nirlaba yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yang di mana di dalamnya penelitian ini berdasarkan dengan rasio-rasio untuk menggunakan analisis faktor sebagai alat analisisnya. Dalam sebuah instansi juga, apalagi dalam sebuah universitas, dia akan menggunakan hasil penelitian yang dilakukannya oleh satu pemegang studi tersebut, yang dimana ada analisis faktor yang berpatokan pada rasio-rasio tersebut. Tidak hanya dalam universitas, bahkan dalam instansi tersebut atau instansi lainnya saja. Saya mengambil di salah satu universitas Indonesia saat ini semakin kompleks dalam melakukan pelayanan dan juga sumber pendanaannya. Bagaimana sih sistem sumber instansi universitas yang diterapkan di Indonesia? Tentunya mereka memiliki sampelnya pada instansinya sendiri-sendiri. Padahal contoh kita ambil dari Universitas Indonesia atau universitas terbuka, yang dimana dia melakukan suatu penelitian untuk menghasilkan keuangan laporan yang bakal dipertanggungjawabkan besok dalam suatu instansinya tersebut. Di perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai badan hukum merupakan bentuk perguruan tinggi yang memiliki 5 prinsip utama dalam penyelenggaraan, yaitu kualitas, otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi, di mana mereka juga dapat mengambil alih tentang laporan keuangan yang dilakukan oleh sebuah instansi tersebut. Dalam universitas, laporan keuangan dapat dibentuk dalam akhir tahun, yang dimana ketika pendapatannya sudah ditutup dan diambil alih dalam pembuatan buku besar atau penutupan buku. Bagaimana sistem akuntansi universitas yang diterapkan di Universitas Indonesia? Tentunya mereka menggunakan sistemnya sendiri-sendiri. Adapun dalam sistem otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi, mereka tidak hanya berpatokan dalam peraturan yang ada di Indonesia dengan menggunakan sistem laporan keuangan dengan sebagainya, namun dalam universitas tersebut tentunya dapat menggunakan sistemnya tersendiri. Lanjut dengan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan perlaporan perubahan aktiva bersih, yang dimana konteks ini merupakan suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih. Dalam sebuah laporan keuangan tentunya mereka memiliki adanya entitas yang harus mereka terapkan dalam sebuah laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, laporan akademik berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi keadaan dan kinerjanya. Laporan ketenagakerjaan universitas yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan. Laporan keuangan yang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana APBN yang menggunakan standar akuntansi dari pemerintahan. Laporan keuangan yang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat yang menggunakan standar akuntansi keuangan dalam penggunaan keuangan universitas tersebut. Penyusunan laporan keuangan universitas menggunakan basis akrual. Artinya, standar akuntansi tersebut mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan profitabilitasnya.
yang dimana akrual sendiri, laporan keuangan tersebut tidak hanya menggunakan basis tertentu, namun menggunakan basis yang telah ditetapkan oleh suatu universitas tersebut melalui entitas yang dilakukan pada sampel berikutnya, di mana pelaporan pada universitas tersebut dia tidak jauh dengan menggunakan ekuitas aset, bahkan pendapatan yang masuk atau pengeluaran yang masuk dari universitas tersebut. Prosedur pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Badan Hukum menetapkan bahwa semua penerima yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara disimpan atau disetorkan ke kas negara. Begitupun dengan satu universitas. Ketika mereka melakukan pelaporan, mereka mempertanggungjawabkan hasil laporan keuangan universitas tersebut, lalu dijadikan dalam satu pelaporan yang kemudian akan dilaporkan ke entitas negara, yang dimana universitas tersebut akan melaporkan hasil keuangannya melalui badan keuangan setempat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri berbadan hukum tahun anggaran 2014, yang dimana pelaporan keuangan ini harus menggunakan identitas yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Negara dalam suatu instansi atau universitas yang saya ambil sampelnya, di mana laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan aktivitas neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian Badan PTN Hukum menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi instansi yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan laporan atas keuangan. Semua laporan keuangan yang dibentuk dan dibuat oleh satu universitas, mereka tidak hanya mengembangkannya sendiri, bahkan mereka tidak hanya membuatnya sendiri tanpa ada peraturan yang dibuat oleh badan keuangan. Suatu universitas atau instansi tersebut harus melakukan dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan agar keuangan dapat menjadikan laporan keuangan finansial dan akrual. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas tugas yang telah Bapak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.